Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Setelah mempelajari materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, perasaan saya mulai tergerak untuk selalu melakukan perubahan-perubahan di kelas. Meskipun dalam keseharian, dalam proses pembelajaran sudah saya lakukan kesepakatan-kesepakatan mengenai tata tertib yang berlaku di kelas maupun di lingkungan sekolah. Terlebih pada belajar menguatkan kesabaran dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul. Saya lebih merespon kesulitan-kesulitan belajar anak dengan lebih mendekatkan diri secara individual, berbicara dari hati ke hati untuk mengetahui secara lebih karakter anak didik saya. Karena di setiap kelas pasti ada anak yang paling pintar dan sebaliknya. Dengan demikian, melalui pendekatan-pendekatan yang disertai dengan sikap kasih sayang yang saya berikan, anak ternyata berbalas juga memiliki rasa kasih sayang pada gurunya. Proses pembelajaran yang diberikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan akan membuat pelajaran sebagai contohnya matematika yang selama ini paling tidak disukai oleh anak-anak menjadi ingin lebih mengulang dan mengulang lagi. Mereka cenderung merasakan bahwa matematika terasa semakin asik untuk dipelajari. Siswa semakin lebih paham dan kritis dan sudah mulai memahami secara meningkat. Dari awal saya berkomitmen untuk tidak melakukan kemarahan berkaitan dengan anak yang kurang mampu. Meskipun siswa juga melakukan kesalahan-kesalahan, akan tetapi cukup dengan memberikan teguran ataupun nasihat-nasihat ataupun wejangan-wejangan yang positif. Ternyata ini lebih mengilhami sikap dan perilaku anak untuk mau berubah yang lebih baik. Sebagai contoh, dengan sikap membuli atau menyakiti fisik teman, hal itu sudah tidak dilakukan lagi di kelas saya. Saya menyadari bahwa setiap karakter siswa berbeda-beda, daya tangkapnya juga berbeda-beda, sehingga saya lebih bersikap adil dalam membagi kesempatan kepada mereka yang lebih aktif maupun yang tidak aktif, supaya mereka merasakan aktif semuanya. Saya menyadari akan pentingnya penguatan bagi siswa saya agar selalu memiliki semangat untuk belajar. Yang kedua, ide atau gagasan-gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Bahwasanya filosofi Ki Hajar Dewantara memberikan landasan yang sangat kuat terhadap setiap proses pembelajaran. Hal ini sangat menginspirasi saya untuk menerapkannya di kelas, terutama dapat mengaplikasikan dan mengintegrasikan budaya-budaya daerah ke dalam model pembelajaran. Dengan menanamkan nilai-nilai budaya lokal melalui pembiasaan yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, serta dengan melakukan pendampingan terhadap belajar siswa. Pelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik, antara lain bahwa pembelajaran yang sudah terlaksana di sekolah saya adalah literasi. Di antaranya adalah literasi religius, literasi bahasa, literasi kearifan lokal, bergantian sholat, dan bagi yang beragama non-muslim juga melaksanakan ibadah pada jam-jam tertentu dan di ruangan khusus. Ekstrakurikuler. Budaya pungut sampah sebelum proses belajar. Pramuka. Bersalaman. Budaya membawa bekal. Budaya memperingati hari ulang tahun Kota Pontianak. Budaya berpantun. Mendengarkan cerita di kelas oleh guru kelas.
Model pembelajaran guru kecil. Peduli lingkungan. Kegiatan berbasis komputer. Senam pagi profil Pancasila. Perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Dalam perencanaan, kegiatan-kegiatan di atas membutuhkan kerjasama yang solid. Maka, perlu dibuat desain kegiatan yang realisasinya berkaitan dengan pendanaan. Maka kami seluruh guru dan kepala sekolah membentuk suatu tim atau kepanitiaan yang bertanggung jawab terhadap jalannya pembelajaran tersebut, sehingga semua guru terlibat mengkoordinir salah satu kegiatan bersama timnya di sekolah. Penerapan pembelajaran harus dilakukan dengan kesepakatan antara guru, siswa, dan kepala sekolah. Keterlibatan semua guru inilah yang dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara membentuk budi pekerti kegotong royongan yang kuat. Masing-masing koordinator membuat desain perencanaan serta penerapan programnya dan dengan menjadwalkannya, menganggarkan dana apabila melibatkan instruktur dari luar, dan membuat penataan administrasinya secara jelas sebagai bahan pelaporan kepada kepala sekolah. Evaluasi. Di dalam setiap kegiatan pembelajaran sudah pasti ada kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang terjadi. Dari pengalaman tersebut, selanjutnya menjadi acuan bagi saya untuk melakukan evaluasi dari bagian-bagian tertentu yang perlu diperbaiki atau perlu ditambahkan. Refleksi. Untuk merefleksi setiap kegiatan, maka selalu dibudayakan dengan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Supaya aktivitas tetap berjalan dengan baik, maka sebelum kegiatan selesai, sampaikan kata-kata yang bisa menyemangati siswa dan guru, agar pelaksanaan setiap kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan dan direncanakan. Sejalan dengan perkembangan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tetaplah selalu melakukan evaluasi. Demikian aksi nyata dari penerapan modul 1.1 sudah saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.